Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara kita, yaitu kita belajar tajwid menggunakan buku Al-Muyassar fi Ilmi Tajwid karya Al-Ustadz Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad Hafizahullahu Ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan menipiskan lam dan menebalkan lam. Yang intinya beliau menyampaikan bahwasannya wajib ditebalkan ketika lafaz jalalah Allah, ya, dan sebelumnya adalah fathah ataupun dhammah. Berbeda dengan menipiskan lam. Kalau lam berarti adalah lafaz jalalah Allah, sebelumnya adalah kasrah. Nah, selain itu, ya, selain tadi, ya, selain pada lafaz jalalah Allah, maka lafaz lam itu dibaca dengan tipis. Ya, maka harus diperhatikan, ya, bacanya bismillah la. Nah, maka ketika membaca as-sala, ya tetap as-sala dengan la yang tipis. Jangan as-sala, as-sala, la, as-sala dijadikan tebal. Zalamu, jangan zalamu, la, zalamu, jangan. Ya, fakhtala, ya, fakhtala, jangan fakhtala. Ya, jangan fakhtalato, lamnya jadi ditebalkan. Wa idz qala, ya, wa idz qala luqmanu, ya, jadi lamnya tetap ditipiskan walaupun dia itu bergandengan dengan, ya, harfun yang tebal, dia tetap tipis bacanya. Nah, ini biasanya banyak koreksi-koreksi, ya, huruf tipis ini ketika bergandengan dengan huruf tebal jangan sampai ikut ditebalkan. Nah, kita lanjut ke matlabus tsalits, yaitu di subbab ketiga, yaitu di tarqiqul alif wa tafkhimiha, yaitu menipiskan alif dan menebalkan alif. Ya, ini materi yang jarang biasanya ditemui di kitab-kitab ilmu tajwid. Yang biasanya ada adalah harful lam dan harful ra. Ya, untuk alif ini, ya, biasanya jarang, ya, kita jumpai di buku-buku ilmu tajwid. Namun di sini alhamdulillah bahwasanya beliau menyampaikan, ya, masalah tentang menipiskan alif dan menebalkan alif. Ternyata alif itu bisa juga menebal. Kapan? Kita akan baca. Tatba'ul aliful harfa alladzi qablaha fi tarqiqi wa tafkhimi. Jadi alif itu mengikuti huruf, ya. Jadi bukan semata-mata alif saja. Ya, alif mengikuti huruf yang terletak sebelumnya dalam masalah tebal tipis, ya, dalam masalah tebal tipis. Fa in kana ma qablaha mufakhaman fukhimat, jika dia itu sebelumnya huruf tebal maka fukhimat, maka ditebalkan. Contoh, ya, as-so, di situ tebal. Lalu ada alif, yaitu alif maddiyah di situ, ya, ada alif maddiyah. Sekali lagi, alif itu tidak bisa diberi harokat, ya. Sekali lagi, alif itu tidak bisa diberikan harokat. Yang bisa diberi harokat itu hamzah, ya. Yang bisa diberikan harokat itu adalah hamzah. Kalau alif itu tidak ada harokatnya.
Maka di sini diperhatikan dulu, yang dimaksud alif di sini adalah ya, kebanyakan yang dibahas di sini adalah alif maddiyah, yaitu alif yang berposisi pada mad. Maka as-sob ya, a-nya jadi tebal mengikuti huruf shad. As-sobirin ya. Ya, terus selanjutnya az-zo ya. Masih zonin. Nah, maka zo ya, jangan jangan kita tipiskan jadi zo. Tidak demikian. Zo. Ini a-nya jadi tipis. Baik. Ini insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Insya Allah teorinya kita bisa ya, untuk yang masalah-masalah ini bisa. Kita lanjut lagi. At-thair ya, ad-dallin ya, ad-dallin. Maka jangan sampai waladhdallin. Dah do-nya bagus. Ya, tiba-tiba setelah ditebalkan ya ditipiskan ya, seperti itu. Qailun ya, insyaallah mudah ya, insyaallah mudah ya. Kita lanjut lagi. Al-ghaibin ya, ini huruf-huruf tebal semua ya. Kha ya, khalidin ya, khalidin. Kha itu termasuk huruf tebal ya, kha termasuk huruf tebal. Nah, terus selanjutnya yuraun ya, yuraun ya, ra-nya tebal ya, wa nahwu dzalik ya, dan semisal demikian. Ya, ini contoh yang tebal-tebal tadi. Wa in kana ma qablal alifu muraqqaqan ruqiqat ya, jika sebelum alif itu muraqqaqan yaitu tipis ya, maka ruqiqat ditipiskan. Contohnya apa? Al-alamin, al-alamin, maliki, iyyaka, iyyaka, wa batil, batil, iyyaka, maliki, alamin. Ya, ini dibaca semuanya alifnya tipis ya, jangan dibaca alamin, alamin, batil ya, jangan batil ya, banyak ya ditipiskan. Ba ya, jangan terpengaruh huruf to ya, ini terkadang kita karena berjejer ya. Nah, nanti dibahas sama beliau. Sering sekali ketika kita membaca huruf dengan yang jejernya itu tebal, huruf yang di sampingnya itu jadi ikut tebal. Nah, maka ini dijaga. Dan ini perlu latihan terus ya, perlu latihan agar qiraahnya qawimah ya, bagus. Ya, kita akan lanjut lagi. Wa hukmul fathati. Nah, sekarang kita akan bahas fathah. Kata beliau setelah alifnya selesai, kita bahas fathah. Wa hukmul fathati fi tarqiqi wa tafkhimi hukmul alifi. Perhatikan di sini hukum fathah ya, di dalam tarqiq dan tafkhim itu sebagaimana hukum alif. Fahris ala tarqiqiha ba'dal hurufil mustafilah. Dan semangatlah kata beliau, atau berusahalah untuk menipiskan ya huruf fathah, fathah, harakat fathah setelah huruf mustafil ya, jika setelahnya huruf mustafil ya, jika setelahnya huruf mustafil. Jadi kata beliau ya, huruf fathah itu selalu dibaca tipis kalau memang hurufnya tipis ya, dan biasanya terletak kalau sebelumnya itu hurufnya mustafil, yaitu huruf-huruf tipis ya, maka fathahnya dibaca tipis. Contoh, khosatan fi mithli. Kata beliau terkhusus dalam contoh berikut ya, waba, yang jadi patokan, yang jadi pembahasan di sini adalah banyak, bukan wawunya tapi banyak. Kenapa?
Setelah wawu itu harfun mustafilah, ya. Wawu itu harfun mustafilah, yaitu dia tipis. Ya, ba huruf tipis. Ro itu huruf tebal. Nah, ini hati-hati kalau ketika membaca seperti ini kadang ba-nya jadi tebal. Wabar, ba. Nah, tetap ba-nya tipis. Wabar, ya. Wabar, baru. Maka jangan wabar. Nah, maka ya senatural mungkin, makanya sebagaimana saya katakan, kalau tebal itu tebalnya yang natural saja. Jangan terlalu dipaksakan yang akhirnya menjadikan semua huruf nanti tebal. Ya, menjadikan semua huruf nanti tebal. Misalnya walaqad yassarnal, nanti kalau misalnya sin dan ro-nya sin ikut ro jadi kayak shad. Walaqad yassarna, nah jadi sin ke ro itu seolah-olah sinnya ikut ke shad. Maka sekali lagi tebal itu memang dituntut, namun jangan terlalu berlebihan sehingga huruf-huruf yang harusnya tipis malah ikut jadi tebal. Nah, nanti jadi korban huruf-huruf yang lain. Maka kita seproporsional mungkin ya. Setiap orang kadang berbeda-beda. Kadang dia itu bisa tebal, ya tipisnya bagus. Ada yang dia itu kalau udah ditebalkan, yang lain ikut tebal juga. Nah, maka diposisikan agar tebal itu berbeda dengan tipis. Waba, ba, tipis. Jangan bo, waba, wabaru, wi. Nah, terus juga selanjutnya contohnya ro. Nah, ro di sini ya tebal ya, maradun. Ya, terus juga contohnya lagi di sini adalah makhma, ya, makhma. Ya, nah di sini beliau mau menggarisbawahi di kata-kata makhma. Kho itu adalah harfun yang tebal. Ya, harfun yang tebal. Maka mimnya jadi tipis tetap, jangan jadi tebal. Jangan makhmo, mo. Nah, ini tantangan tersendiri memang ya, menipiskan huruf di tengah-tengah, lainnya tebal semua, kho tebel, shad tebel. Nah, sehingga mimnya jadi tipis tuh gimana caranya? Nah, maka ya tadi ya harus latihan, harus ya sering-sering terbiasa membedakan antara tebal dan tipis. Makhmasatin, ya, makhmasatin ghairu mutajarrif, ya, makhma. Jangan makhmasatin, moso. Nah, ini gara-gara ngikut shad biasanya, atau masih ada athar atau bekas dari huruf kho. Ya, ma-nya tetap yang di awal juga tipis. Makhmasatin. Ya, kalau bisa jangan kita baca dengan moh. Moh. Nah, karena ikut kho. Yang kedua karena ikut shad, mausotin. Ya, seolah-olah semuanya itu jadi huruf tebal semua. Nah, ini jadi permasalahan tersendiri ya. Biasanya kita kalau baru belajar ilmu tajwid, belajar tahsin, belajar kenal namanya harfun-harfun yang huruf-huruf yang tebal. Ya, karena saking semangatnya tebalnya sehingga lupa bahwasanya ada kaidah huruf tipis. Huruf tipis ya ditipiskan, jangan ditebalkan. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa nahwu dzalika, dan contoh-contoh yang lain, li anna lisana qad yamilu ila tafkhim. Nah, ini harus digarisbawahi untuk kita semua. Karena lisan justru kata beliau qad yamilu, terkadang ya, qad plus fi'il mudhari' itu bisa bermakna takfir ataupun taklil. Ya, berarti ya enaknya terjemahkan terkadang. Ya, bisa taksir, bisa taklil. Ya, karena lisan, karena lidah kita itu qad yamilu, terkadang itu condong ya untuk apa? Ila tafkhim. Ya. Untuk menebalkan, bisa babi mujawaratiha, karena samping-sampingnya tadi ya ada apa? Lil harfil mufakhami, ada huruf-huruf yang mufakham.
Nah, kata beliau ada huruf-huruf yang mufakham. Karena samping-sampingnya itu ada huruf-huruf tebal, maka huruf yang tipis malah jadi tebal. Nah, kata beliau gini. Kata beliau wa huwa lahnun. Ya, dan kata beliau ini adalah sebuah lahan, adalah sebuah kesalahan. Ya ala kulli hal, di sini beliau tidak menyebutkan apakah ini lahan jali, apakah ini lahan khafi. Ya, maka sekiranya bagi yang kita belajar ilmu tajwid, ya, yang mendalami ilmu tajwid, yang pengen bacaan Al-Qur'annya baik, ya kita hindari lahan-lahan yang dikatakan di sini. Wala hatta itu lahan khafi yang tidak menyebabkan perubahan makna. Ya, yang jelas kalau lahannya itu sampai mengubah huruf, ya itu jelas merubah makna, bisa jatuh kepada lahan jali. Namun kalau misalnya tidak merubah makna, ya mudah-mudahan tidak masuk ke lahan jali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa in waqa'at fathatun muraqqaqatun baina fathataini, ya, jika ada fathah muraqqaqah, fathah pada huruf yang tipis di antara dua huruf yang baina fathataini mufakhamataini, di antara dua, jadi ada huruf fathah, hurufnya tipis, ya. Terus di antara dua huruf fathah yang tebal, ya, jadi dua hurufnya diapit dengan huruf tebal. Maka apa? Wajibal i'tina'u biha, kata beliau. Ya, wajib untuk perhatian dengan hal ini hatta la yalhaquha tafkhimu. Ya, sehingga tidaklah tafkhim itu melekat pada bacaan tersebut. Ya, wadzalika, ya, mithlu fathatil ba'i fi sabara. Kata-kata sabara. Nah, shad itu tebal, ra itu tebal, ba itu tipis. Nah, maka bacanya sabara, sabara. Jangan dibaca sabara, sabara, bara, sabara, ba. Ini yang dimaksud oleh beliau, kita harus wajibal i'tina. Ya, harus perhatian di sini, dan ini yang beliau isyaratkan di atas, qad yamilu ila tafkhim bisa babi mujawaratiha. Ya, kadang lidah kita tuh nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja atau karena kebiasaan, ya ya itu condong ke arah tafkhim tatkala gandengannya itu adalah tebal sama tebal. Sabara, ya, a'udzu billah, ya, jadi memang harus benar-benar tipis sama tebal dibedakan dengan baik. Wa kadzalika yajibul i'tina'u, dan demikian pula wajib perhatian bitakhlisil alif fil muraqqaqati, untuk memurnikan atau untuk memurnikan alif yang muraqqaqah, ya, alif yang tipis, idza jawarat harfan mufakhaman, jika samping-sampingnya itu adalah huruf yang mufakham, yaitu huruf-huruf yang tebal. Fi misli, contohnya adalah wabatil, wabatil, maka ba-nya harus tipis, wabatil. Jangan sampai wabatil, batil, ya, wabatil. Gara-gara ngikut to, ba-nya jadi terpengaruh. Ya. Wa idza tataba'a alfani ahaduhuma, ya, jika ada dua alif, ya, yang salah satunya itu adalah ahaduhuma muraqqaqun, ya, jadi jika ada dua alif yang dia itu nanti jejeran gitu ya, bukan jejeran, berurutan. Ahaduhuma muraqqaqun wasani mufakhamun, yang pertama itu ditipiskan, wasani mufakham, dan yang kedua tebal, wajabal i'tina'u, maka wajib, kata beliau, perhatian bi'i'ta'i kulli minhuma hazzahu. Maka kata beliau, ya, wajib memberikan setiap dari keduanya tadi hazzahu, ya, proporsi masing-masing, maksudnya ya haknya masing-masing. Min tarqiqi wa tafkhimi, baik dari segi tarqiq maupun dari segi tafkhimnya. Wadzalika fi mithli qoulihi ta'ala, demikian pula dan hal tersebut tercantum dalam firman Allah Ta'ala, inna jahannama kanat mirsada, mir, ya, mi, ya, ini dibaca tebal,
Ya, ini dibaca tebal karena setelahnya adalah huruf shad. Ya, setelahnya huruf shad, huruf isti'la. Ya, huruf isti'la dan bukan dan dia difathahkan. Maka dibaca dengan tebal shadnya. Inna jahannama kanat mirsada. Alifnya ditebalkan, danya ditipiskan. Inna jahannama kanat mirsada. Danya tipis ya. Terus selanjutnya lit-taghina ma'aba. Ya, ini tipis semua. Ma'aba. Jangan ma'abo. Ya, ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Tebel ya. Ahqaba. Ba tipis. Ya, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ba tipis. Ro tebal. Ya, jadi yang dimaksud tadi adalah adanya dua alif yang yang berjejeran. Contohnya ba, ba, ya, ba. Nah, itu termasuk contoh-contoh yang dimaksudkan di sini. Ya, makanya harus benar-benar diperhatikan ya kapan dibaca tipis, kapan dibaca dengan tebal. Dan ini memang sekali lagi butuh latihan dengan serius ya, dengan tekun ya. Oke, kita lanjut lagi. Fakullu min mirsada ahqaba syaraba fiha alfani indal waqfi. Di dalamnya ada dua alif tatkala waqaf. Al-aliful ula, alif yang pertama mufakhamatun, adalah alif yang tebal, liwuqu'iha ba'da harfin musta'lin, karena terletak setelah huruf yang musta'lin yaitu isti'la. Au ra'in mufakhamatin, atau ra yang ditebalkan. Ya, wal alifu tsaniyatu, sedangkan alif yang kedua yang ba da itu ya, muraqqaqatun, dia itu tipis, liwuqu'iha ba'da harfin mustafilin, karena terletak setelah huruf yang tipis. Wayajibu, kata beliau, wajib tahaffuzu, untuk menjaga ya min dari apa, antut la ihda sifataini 'alal ukhra. Ya, wajib untuk menjaga dari berlebihan, ya, togo berlebihan, ya, dari salah satu kedua sifat tersebut. Nah, maksudnya ya yang tebal jangan terlalu tebal banget ya, maksudnya nanti jadi terpengaruh ke misalnya setelahnya gitu ya. Ya, pokoknya proporsional lah, bahasanya itu proporsional ya, agar tidak terlalu berlebihan dalam memberikan hak-haknya. Nah, sekarang kita lihat wayajibu adamul mubalaghati. Nah, ini beliau kasih catatan penting untuk kita semua. Kata beliau, wajib meniadakan mubalaghah, berlebihan, fi tafkhimil alifi, dalam mentafkhimkan alif, ya, al mufakhamati, ya, alif yang mufakhamah itu jangan terlalu berlebihan, hatta taqruba minal wawi, sehingga condong lebih dekat ke malah ke wawu. Ya, kata beliau condong ke wawu. Mungkin contohnya seperti ini. Ya, solda wa apa seolah-olah malah jadi ada wawu di situ. Ada wawu ya. Nah, kata beliau demikian. Wa adamul mubalaghati fi tarqiqil alifil muraqqaqati, kata beliau yang nggak boleh juga, kata beliau, wajib juga untuk meniadakan berlebihan dalam tarqiqi alif ya muraqqaqah pada saat ketemu tipis, hatta taqraba minal ya'i, sehingga dia malah dekat dengan
ya. Fatasiru, sehingga dia itu menjadi apa? Mithlal alifi imalah, sehingga malah dia itu menjadi alif imalah. Imalah itu contohnya majriha. Nah ini yang tipis malah jadinya kayak gitu, hati-hati ya. Misalnya ya tadi apa contohnya? Lit-taghina ma'ebe. Ini contoh ya, contoh kalau berlebihan dalam menipiskan. Ya, berlebihan dalam menipiskan malah contohnya jadi imalah. Ma'ebe ya majri ya ma'ebe ini hati-hati ya. Ma'aba ya, cukup seperti itu, nggak perlu berlebihan sampai sebagaimana kayak imalah. Ma'ebe ya. Ya, bisa juga ma'aba ya, ini juga ada yang demikian ya, membacanya dengan a jelas, ma'aba ya. Ada juga yang ma'aba bedanya hanya sedikit ya. Namun hati-hati jangan sampai malah menjerumuskan diri ke dalam imalah. Ma'aba waddu ya, misalnya di sini ada lagi syarabe. Nah, ini jadi imalah semua nanti ya kalau seperti ini. Ahqabe dan seterusnya, maka ini harus diperhatikan dengan baik. Ya, selanjutnya wa yumkinu mulahadhatu mawqi'il alifil muraqqaqati, dan dimungkinkan ya mulahadhah, yaitu catatan-catatan tempat alif dan yang tipis dan alif yang wal alifil mufakhamah ya, wal alifil mufakhamati minasyakli al-ati, dari gambaran berikut ini. Jadi kata beliau akan menyampaikan gambaran ya, di mana alif mufakhamah itu bagaimana, alif muraqqaqah itu bagaimana. Alladzi yumathilu mawadi'al harakati wa hurufal maddi minal lisani wa darajah infitahihi fi kulli minha, yang mana di sini bentuk ini memberikan gambaran permisalan tentang letak-letak harokat dan huruf mad dan bentuk lidah dan derajat terbukanya di dalam ketika mengucapkan fi kulli minha ya, dari semuanya. Nah, di sini kita bisa perhatikan gambarnya ya. Wallahu taala alam ya. Gambarnya ini sebenarnya lebih condong ke derajat saja. Ya, tingkatan ya, ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Kita akan coba baca sedikit ya di sini ya, karena menimbang waktu. Wa yakunu mawdi'ul alifil muraqqaqati 'inda raqmi tsalis ya, dan letak alif yang muraqqaqah yang tipis itu di nomor 3. Maksudnya apa? Wa huwa yakni, dan dia adalah infitahul fammi ma'a adana irtifa'i minal muqaddami lisani, yaitu apa? Terbukanya mulut ya bersamaan dengan merendahkan ya, karena dia muraqqaqah ya, merendahkan bagian dari paling bawah lidah sampai min muqaddami lisan ya, dari awalan lidah. Jadi maksudnya ya muraqqaqah itu nomor 3 ya. Ini dari kasroh dulu ya, kasroh itu paling tipis ya, terus alif mumalah itu tipis kedua ya, terus ini tipis lagi. Nah sekarang mohon maaf, gini maksudnya, nomor 1 itu tipis ya, nomor 2 bisa dikatakan tipisnya condong ke mumalah ya, ke majriha tadi yang kayak i tadi. Nah yang nomor 3 al-fathatu wal alifu muraqqaqatani. Nah inilah yang kita bahas yang di bagian ini ya. Wa yakunu, kita lanjutkan, wa yakunu mawdi'ul alifil mufakhamah 'inda raqmir rabi, sedangkan yang alif mufakhamah itu di nomor 4. Maksudnya apa? Terbukanya mulut, infitahul fammi ya, ma'a adna irtifa'i, bersamaan dengan terangkatnya dari muakhir ya, min muakhiril lisani, yaitu apa? Bagian akhir dari lisan.
Nah, jadi kalau baca tipis ya itu semua bagian lidah itu nurun. Ya, semua bagian lidah itu diturunkan. Sedangkan kalau mufakham itu bagian lidahnya itu ada yang bagian akhir lidahnya itu diturunkan, terus ada yang satunya diangkat. Ya, fa idza balaghal qari'u fi tarqiqi infajarat syafatani nau'an ma. Ya, apabila seorang qari itu berlebihan dalam mentarqiqkan sesuatu, maka justru dia adalah infajarat, ya, ada sesuatu yang keluar dari bibir, ya. Kata beliau demikian. Wallahu taala alam bisawab. Waqtarabat al alifu minal ya, kata beliau malah justru alif itu akan dekat dengan ya kalau berlebihan. Jadi semakin ke atas itu kata beliau itu semakin tipis, ya. Semakin 3 2 1 semakin ke atas semakin tipis. Nah, wasarat asbaha bil alifil mumalah, kata beliau, dan justru malah ini mirip dengan alif mumalah. Ya, alif yang tadi saya sampaikan sebagaimana amajriha, karena hukumnya imalah itu. Ya, harusnya ro malah e gitu ya, terlalu ke e. Ya, wa idza balagha fi tafkhim, ya, kata beliau istadarat syafatan. Ya, waqtarabat al alifu. Nah, kalau kata beliau kalau alif itu berlebih, kalau misalnya ya, kalau sesuatu itu berlebihan dalam ditafkhimkan, ya, maka alifnya itu condong ke wawu. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, misalnya ya mir sauda ya, seolah-olah ada wawu. Harusnya biasa saja mir soda seolah ada wawu itu kalau berlebihan. Ya, wa kullal amrayni khuruju an nahjil qiraatil qawimah, kata beliau, dan kedua hal ini yaitu terlalu berlebihan dalam menebalkan dan terlalu menipiskan yang ditipiskan, ya, kata beliau keluar dari nahji, ya, dari thariqah, ya, atau dari jalan qiraah yang qawimah, dari jalan bacaan yang qawimah, ya, dari bacaan yang lurus, ya. Maka kalau kita dapati kita belajar baca a kok misalnya banget, ya, nanti kok jadi nah, ini menuju ke imalah. A'udzu billah, ya, jangan terlalu ke ya, maka ini patut kita perhatikan ketika membaca tadi, ya, membaca bagian alif. Bismillah, jangan bismillah, ini apa kata beliau tadi? Bil alifil mumalah, ya, wasarat asbaha bil alifil mumalah. Maka justru yang seperti ini malah akan cenderung ke alif mumalah. Ke ke alif yang dia imalah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Intinya kata beliau demikian. Jadi kalau yang nomor 4 itu berlebihan cenderung ke atas, nomor 5 alif mumalah. Kalau yang nomor 3 itu berlebihan al-fathah wal alifu muraqqaqah, itu maka akan cenderung ke alif mumalah, yaitu condongnya ke ya, ke rada ke kalau misalnya yang tadi yang tipis, ya, yang tipis. Kalau yang tebal justru malah condong ke wawu, kalau yang tipis condong ke alif mumalah yang ya, yang demikian. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, ya, karena gambar ini sebenarnya itu hanya sebagaimana tingkatan saja, 1 2 3 1 2 3. Nah, ini kalau terlalu berlebihan akan jadi nomor ini. Nomor 4 akan berlebihan akan jadi nomor 5. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.